Halo semua, saya Hagi. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu sama seperti bahasa Indonesia ya, untuk menunjukkan ini dan itu. Kemudian untuk menunjukkan di sini dan di situ. Sehingga kita bagi segmennya ini menjadi dua ya, yaitu kata tunjuk untuk benda dan kata tunjuk untuk lokasi. Dan saya akan mulai dari kata tunjuk untuk benda dulu. Kata tunjuk untuk benda itu menggunakan kata kore, sore, are dan kono, sono, ano. Jadi untuk menunjuk kata benda itu ada dua cara ya, pakai kata kore, sore, are dan kono, sono, ano. Silahkan perhatikan contoh kalimat berikut ini. Saya langsung cantumkan keduanya dan saya pakai ya kedua kata tunjuk tadi. Kita akan coba cari bedanya. Sudah lihat? Ya, di situ terlihat kalau ada semacam perbedaan di dalam ini ya, urutan penggunaannya dalam kalimat. Kata kore itu biasanya diikuti dengan partikel dulu, baru kata bendanya. Ya, misalnya contoh tadi itu. Sedangkan kata kono itu setelah kata kono langsung diikuti kata bendanya, baru partikel. Nah, itu berlaku juga untuk sore, are dan ini ya, sono dan ano. Konsepnya sama. Nah, kono dan kore, kemudian sono dan sore, itu adalah kata yang menunjuk ini dan itu. Sedangkan untuk are dan ano, sama juga menunjukkan itu, tapi konsepnya sedikit berbeda. Silahkan lihat bagan berikut ini ya, untuk biar jelasnya. Jadi kalau ada si A sama B, nih saya kasih contoh. Si A dan B sedang berada di tempat yang berdekatan. Kemudian mereka menunjuk sesuatu yang jaraknya jauh dari mereka. Nah, pada saat itulah kata are atau ano itu bisa dipakai. Sedangkan kalau kata kono dan sono itu adalah menunjuk ke ini ya. Misalnya siapa yang lebih dekat, itu yang lebih dekat mereference benda di sekitarnya, menunjuk benda di sekitarnya itu menggunakan kono atau kore. Sedangkan yang lebih jauh dia menggunakan kata sore atau sono. Misalnya si A dan B ini sedang bercakap-cakap, kemudian di sebelahnya si A ada handphone. Nah, si B nanya ke si A, itu handphonenya siapa gitu misalnya. Si B akan menggunakan kata sore ya. Sore atau sono. Karena si B jauh dari bendanya, kemudian si A yang dekat dengan bendanya. Dan kemudian si A akan menjawab dengan kore atau kono. Karena dia yang dekat dengan bendanya dan si B yang jauh dari bendanya. Kurang lebih seperti itu untuk kata tunjuk benda ya. Jadi saya pikir tidak terlalu sulit untuk kata tunjuk benda ini. Hanya tolong perhatikan ini urutan penggunaannya dalam kalimat. Itu yang mana yang harus didahului oleh partikel, yang mana yang tidak gitu ya. Itu untuk kata tunjuk benda. Oke, berikutnya adalah kata tunjuk untuk lokasi ya. Ada koko, soko, dan asoko. Nah, ini sama konsepnya dengan yang tadi. Mana yang jauh, mana yang dekat, itu pakainya yang mana. Jadi kalau saya mengatakan koko ya, koko itu adalah di sini. Sedangkan soko adalah di situ. Asoko itu di sana, berarti jauh ya, jauh dari dua orang pembicara, misalnya seperti itu. Nah, urutannya dalam kalimat ini sama seperti yang pakai kata kore tadi ya. Jadi setelah kata tunjuk, kita langsung masukkan partikelnya. Misalnya
Koko wa nigiya kana basho desu. Di sini adalah tempat yang ramai. Nah, untuk yang asoko sama ya, jauh, tapi urutan susunannya sama. Setelah asoko, partikel. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi kata tunjuk yang bisa mewakili baik kata benda ataupun kata keterangan tempat ataupun kata lokasi ya, yaitu kochira, sochira, dan achira. Ini sedikit unik karena biasanya penggunaannya dibarengi dengan bahasa sopan, bahasa formal atau keigo biasanya bahasa Jepangnya ya. Jadi biasanya diiringi keigo. Misalnya saya ingin menggunakan kochira, achira, sochira ini dalam konteks kata benda. Saya ingin menunjuk sebuah benda tapi menggunakan kata yang ini ya, sopan. Jadi kalau biasanya saya bilang kore wa hong desu. Seperti itu bentuk biasa ya. Bentuk yang ya flat, standar. Nah, kalau saya pakai kochira wa hong desu, itu nadanya kesannya jadi kerasa lebih sopan. Kemudian misalnya kalau saya menyuruh orang untuk melihat data, melihat buku atau melihat data dulu ya, saya pakai kalimat yang biasa. Koreo mite kudasai, itu yang biasa ya. Kemudian saya bisa ganti dengan pemilihan kata yang lebih sopan tapi memakai yang kochira. Jadi kochira ni gorang kudasai. Ya, seperti itu. Jadi ada nuansa sopannya dengan sochira, achira, dan kochira ini. Tapi semuanya bisa dipakai juga di dalam percakapan sehari-hari, tidak masalah, walaupun situasinya tidak mengharuskan kita untuk ngomong yang sopan banget, pakai keigo terus juga tidak apa-apa, pakai kata sochira, achira, dan kochira tadi. Ya, itu kurang lebih untuk kata tunjuk. Oke, saya akan buat video lagi berikutnya untuk menggunakan kata kata keterangan yang berhubungan dengan waktu. Kemudian kita akan coba rangkai lagi kata tunjuk dan kata keterangan. Kemudian dengan kata sifat dan kata kerja. Tentu karena kata keterangan waktu akan ada konjugasi di dalam video yang akan saya buat nanti. Jadi silahkan subscribe untuk yang belum, agar tidak ketinggalan video dari saya. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kyou wa kore de owarasemasu. Mite kurete arigatou gozaimasu. Sugi no video ni mata aimashou. Sayonara.